mungkin. Nah, ini artinya kebetulan memang saya tahun ini mau ngikutin rakor-rakor di kelurahan-kelurahan, artinya agar supaya kecamatan dan kelurahan ada sinergi. Saya juga kalau nggak ada orang kelurahan nggak tahu berita. Saya kadang-kadang nyopet nih kalau lagi berita bikin SPJ nih. Wah, siapa nih namanya? Hasilnya semuanya di kelurahan. Lah saya mah di wilayah kecamatan. Ya paling yang gede-gede kali sering meninggal yang besar-besar. Saya rasa itu satu tentang FKDM. Satu lagi saya mau ngajak kepada FKDM seluruhnya, mari kita sukseskan ini narkoba, nambe terus ditingkatkan, sedangkan di mana ada di situ berkumpul rapat RW nimbrung beritakan itu tentang jauhkan narkoba ini. Satu lagi, ini sedikit lagi tahun politik. Tahun politik itu sekarang itu ada verifikasi namanya DPD, verifikasi ini mulai bulan ini nih sekarang. Nah satu lagi pendataan Pantari, pendataan pemilih sementara, coklat lah ya namanya. Nah saya mengajak FKDM ini pantau dan ikutin pemutahiran data ini, maksudnya agar jangan sampai FKDM ditanya sama orang luar, misalnya yang apa ini sekarang pemilu lagi apa sih ya tahapannya ya, wah nggak tahu ya, jangan sampai begitu, ntar malu tuh FKDM. Nah makanya sekarang saya ibu sering juga begitu Bu, jadi so tau lah, FKDM itu sebenarnya orang so tau loh. Ditanya ini tahu, ditanya ini tahu, nggak tahu gitu loh. Nah jangan sampai FKDM nggak tahu ya, gue kata ini orang nggak tahu loh. FKDM ini sekarang anak masa pendek tuh, anak emas paling kilat itu nah, jangan sampai tangan dengan ASN-nya dalam hal ini lurah, camat, wali kota atau gubernur. Nah, buat apa ada FKDM? FKDM itu sesuai amanat Permendagri dan tugasnya ya menginformasikan, memberikan data, informasi, menganalisis, memberikan pertimbangan kepada pengambil kebijakan atau keputusan. Nah, sekali lagi FKDM sampai detik ini belum dirubah. Tugas pokok dan fungsinya itu memberikan informasi, memberikan data, memberikan masukan, memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam hari ini secara berjenjang, baik lurah, camat, wali kota, gubernur. Nah, jadi tidak boleh anggota FKDM itu tanpa perintah dari pemerintah daerah melakukan eksekusi. Saya ambil contoh, pernah kejadian ini Bu, waktu Pangdam Jaya itu Dudung. Ada perintah semua spanduk yang terkait dengan 3 huruf diturunkan. Ya, terjadi di Lenteng Agung Bu. Ternyata ada anggota FKDM inisial R itu simpatisan 3 huruf. Nah, ketika tim gabungan Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, terus Kodim, Polres, sampai Koramil, Polsek semua datang ke Kelurahan Lenteng Agung, akan menuju titik lokasi di RW 4 Lenteng Agung. Sampai di tempat barang itu nggak ada. Nah, akhirnya dapatlah informasi bahwa yang menurunkan itu FKDM. Akhirnya dapat teguran juga lurahnya, terus bilang dia kayak gini sudah dari depan nggak usah dipakai. Jadi itulah terjadi akhirnya yang bersangkutan benar-benar nggak masuk di FKDM. Itu sebenarnya saya buka aja nih permasalahannya di situ. Jadi tidak boleh kita melakukan eksekusi tanpa perintah dari pimpinan. Jadi kalau saya dilaporkan, ketua Jalan Raya Pasar Minggu terpasang bendera partai. Saya datang, tapi saya nggak mungkin melepas. Saya datang, foto, lapor ke pimpinan. Pak, betul di depan, di pagar itu, sepanjang pagar itu ada bendera parpol. Koordinasinya nanti pimpinan yang koordinasi ke Satpol PP, pimpinan. Atau kalau saya dikasih kewenangan, oke ketua ada jaring ke Satpol PP, tolong dikomunikasikan. Saya telepon Pak PP. Itu. Nah, kebetulan saya kasih
pasar minggu itu dulu udah Satpol PP, ya telepon, dari nih, nggak ada bendera, tolong komunikasikan ke jajaran Satpol PP. Nah, selesai. Itu eksekusi saya, itu kan atas perintah arahan pimpinan, alurnya seperti itu. Nah, ini mencontohkan saja bahwa siapapun kita, FKDN itu kita bukan aparat. Kita bukan TNI Polri, kita bukan Satpol PP. Jadi kita punya batasan kewenangan juga. Jadi kalau kecuali hal-hal yang darurat Bu, misalnya ada orang kecelakaan, masa kita cuma lapor aja itu dari kami, nggak mungkin itu, buru mati itu. Lurah melalui ya Kasipemnya itu berwenang memberikan evaluasi. Jadi panggilan, terus diarahkan, ditegur, diingatkan. Kalau nggak juga, lurah berhak mengusulkan bahwa yang bersangkutan itu dilakukan pergantian atau PAW. Jadi tidak harus mundurkan diri, tidak harus meninggal dunia, tapi tidak aktif selama 3 bulan itu bisa dilakukan evaluasi. Itu kewenangan lurah. Yang tangan pencairan keuangan itu lurah. Nah, yang akan diperiksa oleh inspektorat itu lurah. Jadi jangan dikira tidak ada terkait dengan lurah. FKDN kalau tanpa ACC lurah nggak cair itu modal. Mau berapa bulan nggak cair gitu loh. Nah, kita ini bagian tak terpisahkan. Jadi marilah kita bersinergi, berharmoni. Kalau ada ketidaksesuaian itu tinggal dikomunikasi saja. Baiknya seperti ini, baiknya seperti itu. Jadi kalau lurah sedikit mungkin tegas, saya nggak nyebut lurah galak, lurah tegas gitu loh. Ya itu dimaklumi saja. Itu karena setiap pimpinan itu punya gaya yang berbeda, tidak bisa dibandingkan. Oh, lurah sebelumnya lemah lembut, gemulai atau apa segala macam. Oh, kok beda banget sama lurah yang sekarang gitu. Nah, itu kita tidak bisa memaksa bahwa setiap pimpinan itu punya gaya yang berbeda. Jadi sekali lagi teman-teman Ragunan tetap semangat, tetap solid, semangat kompak. Saya sama sekali tidak bukan 2 orang, bukan. Saya ditentang oleh Ketua Jakarta Barat, Ketua Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Pulau Seribu. Bilang, ngapain Ketua Kota Jaksel itu minta penjagi 5 tahun? Udah kita habisinnya 3 tahun, nanti semua ketua-ketua pindah ke provinsi. Itu. Kalau ini masih lama lagi dong kita pindahnya ke provinsi. Saya diomelin habis Ibu. Saya diomelin oleh Bang Munir karena saya bersurat ke gubernur. Saya menagih janji Anies Baswedan, judul surat terbuka saya. Di situ ada poin terkait perpanjangan, terkait kenaikan honorarium, terkait dengan BPJS, terkait dengan banyaklah itemnya Bu. Saya dianggap lancang sehingga kemudian Kepala Kesbang ditegur langsung oleh Pak Gubernur. Kata Pak Taufan Bakri, umur saya menjadi Kepala Kesbang sekian banyak gubernur, belum pernah saya diomelin langsung oleh gubernur. Gara-gara seorang Hafiz Ketua FKDN Jakarta Selatan, maka saya dipanggil menghadap ke Kesbang. Saya bilang saya siap salah itu. Ya sudah salah itu. Ya, tapi surat sudah terlanjur masuk, saya ngotot minta 5 tahun. Begitu sudah ditetapkan 5 tahun, terus jadinya seperti ini, saya emang agak, ya mana ini, pas semangatnya malah kendor. Iya, kalau itu habisin aja 3 tahun, tapi kan sekarang kan udah nggak mungkin Bu. Bahkan untuk kecamatan kelurahan nanti Desember 2023 akan dikeluarkan SK wali kota perpanjangan itu. Dan itu kemudian diikuti oleh RT RW ya, yang jadi 5 tahun kan. Ya, bahkan sekarang LMK ngotot nih, pengen 5 tahun, tapi masih susah. PPDN Kota Yapir, Bang Udas, calon presiden. Iya. Bergerut. Calon presiden. Dari kecamatan, juga Bu Sekel, masih. Ngomongin kata kok Bang udah kayak tadi datang orangnya. Ngomong gimana nih? Bang udah dulu tinggi. Iya.
Dan sekarang mengecil. Iya. Jadi alhamdulillah datang ya ngobrol-ngobrol terkait dengan program, saya lanjut dan akhirnya KDM. Jadi saya bilang langsung aja habis saya telepon kan, gitu. Kalau kita ke Ragunan kita makan sate, demonya pecah. Nah, udah akhirnya kalian kita duduk di sini, silaturahmi, rakor. Jadi tadi saya dengarkan, ini saya tahu permasalahan di Ragunan. Mungkin yang pertama saya bahas masalah keamanan dulu ya Bu. Keamanan tadi udah di Ragunan, sama juga di Jatipadang juga mandi motor. Malah kemarin jam 8 ada handphone yang dijalan di depan gang saya malah rame. Gitu. Jadi kalau pertama masalah portalisasi itu untuk malam udah aman secara saya. Jadi maling ngambilnya sekarang habis subuh sama pagi yang siang. Nah itu yang kedua perlunya adanya CCTV. Kalau RT-nya sanggup bikin spanduk aja. Kemudian yang diambil hanya 7, sisa dari 7 itulah yang judulnya masuk cadangan. Jadi tidak semua yang daftar administrasi, tidak. Berarti dia sudah administrasi tertulis wawancara. Diikut 3 tes itu, jadi makanya dia masuk menjadi cadangan. Nah cadangan ini tidak otomatis serta-merta jadi. Ini harus diverifikasi lagi. Jangan-jangan dia sudah tidak memenuhi syarat. Misalnya dia tidak berdomisili di wilayahnya, dia masuk dalam double upah, gitu. Nah terus misalnya dia jadi TNI, Polri, ASN, anggota partai politik. Nah itulah perlunya pemanggilan untuk verifikasi ulang. Nah kemudian kenapa dia perlu ada wawancara? Itu sekedar untuk mengetahui juga pengetahuan, karena perkembangannya kan sudah jauh nih. FKDM seperti apa. Nah, di situ juga harus ada fakta integritas bahwa dia sanggup bekerja penuh di FKDM. Karena di FKDM ini nggak ada jam kerjanya, nggak ada batasannya. Oh saya udah jam 4 sore udah kelar kerjaan saya, nggak ada. Sewaktu-waktu dibutuhkan. Kenapa dia harus domisili di tempat? Sewaktu-waktu dibutuhkan atau ada kejadian di wilayahnya dia ada. Nah betul tadi memang FKDM itu bukan FKDM RW, FKDM adalah FKDM kelurahan. Tetapi dalam pembagian tugas FKDM itu mengampu, ya, membina area. Itu ada wilayah kerja dia yang dia harus fokus. Tanggung jawab memang satu kelurahan setiap anggota FKDM, tetapi ada tanggung jawab spesifik. Dia bertanggung jawab di berapa RW, misalnya 2 RW, 3 RW, atau berapa RW yang ditugaskan kepada dia. Tidak harus sama, kemampuannya berbeda. Misalnya yang perempuan berbeda dengan yang laki-laki, boleh-boleh aja. Itu berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, dalam proses PAW setelah tadi ada petunjuk dari Kesbang dan dilaporkan, maka dilakukanlah PAW dengan menghadirkan tadi itu, boleh dites wawancara, boleh lurah ikut juga memberikan pertanyaan atau diwakilkan kepada Sekel dan Kasipem, itu boleh-boleh saja. Kemudian hasil dari itu disampaikan bahwa dari tes wawancara dari 3 atau 4 orang ini kandidatnya minimal 2 lah kandidatnya, ini siapa yang mau diambil dari 2 itu lurah berhak memberikan arahan, Kasipem berhak menyampaikan arahan. Finalnya itu melalui pleno anggota FKDM mensepakati memutuskan si A, ya, si A yang diputuskan menjadi PAW. Nah hasil dari pleno itu tertulis, jadi yang hadir tercatat, ada foto, ada notulensi. Kalaupun misalnya ada nilai, sebutin si A mendapatkan 3 suara, si B dapatkan 2 suara. Itu semua bukti-bukti itu dilampirkan, dilaporkan kepada lurah melalui Kasipem, maka dibuatkan nanti surat pengantar dari lurah. Nah, lurah berdasarkan hasil rapat pleno FKDM Kelurahan Ragunan, hari, tanggal, tempat, ini bla bla bla, ada lampirannya, itulah yang dikirim ke Kesbang.